Jika cinta adalah kesaksian atas keberadaan, nah, maka itulah yang kami lakukan. Jadi saksikan atas pengalaman-pengalaman yang terjadi. Memang Larang Muria itu kan di sekitar kita. Jadi risetnya atas kesaksian kita bersama. Luar biasa. Halo, salam jumpa. Jumpa lagi dengan Berita Teater. Kali ini kami kedatangan dua tamu yang istimewa. Yang satu dari, wah ini bingung ya saya, aslinya Mbak Lita ini aslinya Kalimantan tapi sekarang tinggal di Banten. Mbak Lita, oh, aku taunya Mbak Lita Pauh Indrajaya ya. Mbak Lita, tepuk tangan dong. Dan juga ada Mas Mupet ya Mas ya. Iya. Wah, kalau Mas Mupet dari mana Mas? Dari Kudus, Mas. Dari Kudus. Wah. Kenal Mas Asita? Tidak. Kenal? Ya, saya adiknya Mbak Ublek. Oh iya. Oh. Wah, Mas Asita juga teman sekantor saya, Mas Asita sama Mbak Nunung. Oke, teman-teman, kali ini kami akan membicarakan soal tentang keproduksian dalam teater. Nah, Mbak Lita ini, wah ini saya kenal sejak pertama kali saya masuk komunitas teater di Jogja. Wah, satu komunitas sama Mbak Lita ini. Kebetulan pemimpinnya itu teman baiknya Mas Eko. Sanggar, ya itulah ya. Theater Dating Club ya Mbak ya dulu kita ya sama Mas Rosa itu. Kalau Mas Mupet di komunitas apa Mas? Komunitas Seni Samar. Komunitas Seni Samar Iya. di Kudus nggih. Iya. Oh oke. Nah kalau boleh tahu, kalau Mbak Lita sendiri ngajar ya Mbak? Ngajar di mana Mbak? Cuman partisipan sih di ST gitu. Di ST. Di kampung. Apa itu Mbak? Kalau ST. kalau keseniannya kita di ruang kreatif halaman budaya. Kebetulan oke. itu berdampingan dengan SD gitu. Oh, Jadi oke. sembari ruang kreatif halaman budaya itu ada divisi namanya pendidikan gitu. Jadi ikut-ikut inilah terlibat sebagai masyarakat yang ada di sana untuk Oh, berarti semacam kayak sanggar di kampung gitu ya? Wah, di Banten. Banten. Wah, luar biasa. Saya juga saya pernah ngobrol sama Mas Asita juga ya, Mas Mupet. Maksudnya di sana juga memang nggak, setahu Mas Asita memang tidak banyak komunitas teater. Bahkan saya juga baru tahu ternyata ada salah satunya dari komunitasnya jenengan ini tadi. Ngomong-ngomong soal produksi teater, lagi produksi apa ini, Mas sama Mbak Lita ini? Mungkin Mbak Lita dulu. Monggo. Ya, Lita. Kalau kita ini lagi produksi lebih kepada riset tentang cagar budaya gitu-gitu. Di Banten. Terus di Banten kemudian Kemudian dijadikan pertunjukan. Ini lagi tentang Arca Manik gitu. Oh, Arca Manik. Oke. Terus nanti rencananya mau dibikin pertunjukan atau sekadar riset? Pertunjukan. Pertunjukan? Akhirnya pertunjukan, tapi melalui riset gitu-gitu. Tapi menarik ya, maksudnya belakangan ini kemarin juga ngobrol sama Beli Satria juga mereka juga mulai riset juga di kok Sukartaji apa di daerah ini? Daerah apa? Singaraja. Sukartaji lah. Ya itu. Kalau Mas Mupet lagi produksi apa nih Mas? Masih meneruskan produksi lama, artinya kegelisahan kami tentang Larang Muria. Oke. Eksploitasi Larang Muria, kemudian kami coba riset, kemudian diskusi, jadi kemudian produksi. Ini juga menarik ya. Mungkin belum pernah kita bahas. Kita sudah pernah ngobrol soal riset teater dan riset, soal produksi juga sempat. Tapi bagaimana proses dari riset itu kemudian diolah dalam produksi menjadi sebuah pertunjukan, itu yang mungkin belum pernah kita bahas ya. Kalau di mohon maaf tadi apa Mas komunitasnya Mas? Lupa terus. Komunitas Seni Samar. Seni Samar. Komunitas Seni Samar. Samar-samar. Samar ya. Blur ya. Oke. Nggak jelas. Riset tentang lereng Muria itu yang digali apanya Mas? Awalnya dari kegelisahan kami tentang eksploitasi di Muria itu yang mengakibatkan banyak tiba-tiba terjadi bencana-bencana yang
tanpa disadari terjadi tiba-tiba banjir segala macam begitu atas penambangan air dan lain-lain segala macam gitu. Nah slogan kami itu Save Muria gitu. Awalnya dari kegelisahan di situ, kemudian kita diskusikan sampai tarikan sejarah tentang pegunungan Muria gitu. Bahwa dulu itu ada selat yang namanya Selat Muria sebelum terjadinya Kudus dan lain gitu. Terus maksudnya kemudian dari data-data itu kemudian mengolahnya menjadi karya pertunjukan tuh gimana Mas? Semacam begini, karena kita pelaku ya itu istilahnya, jadi sedikit mengada-ada. Jadi kita kayak semacam istilahnya kami menyebutnya dengan alternatif sejarah. Jadi kami menyangkutnya dengan sejarah tentang Muria itu zaman Ratu Sanjaya, sepupunya Ratu Kalinyamat. Kemudian begitu itu yang disebut kami alternatif sejarah. Kami membuat sebuah tokoh yang bernama Rananggono. Rananggono itu sepupunya Sanjaya, Raja Mataram. Terus kemudian Rananggono istilahnya sudah bosan berperang, kemudian turun gunung dan bermukim di suatu daerah yang kami sebut mungkin Kudus hari ini. Itu alternatif sejarah tapi bukan sejarah yang sebenarnya, karena kami teater samar itu. Jadi ingin mengaburkan sejarah ya. Berarti produksi akhirnya menjadi semacam teater realis gitu ya Mas, atau bagaimana? Nah itu ada dua konsep yang kita garap. Jadi istilahnya ada jagat gede, jagat cilik. Jadi kalau pertunjukan kolosal yang kita labeli ya semacam drama sejarah itu ada, tapi yang jagat cilik berarti modelnya eksperimental gitu. Tentang bagaimana menjaga alam segala macam. Jadi kalau filosofi Jawa kan ada sedulur papat lima panjang. Nah itu yang kita bawa. Jadi sosok Rananggono itu sebagai pancernya, dan dia punya pasukan manifestasi dari sedulur papat itu. Jadi kita membuat barongan das papat. Ya, yang mewujud itu banteng, macan, merak, dan banteng, macan, merak, satu lagi kera, monyet. Ya. Itu manifestasi dari itu. Berarti memang seperti kolosal atau Iya, seringkali kolosal, paling enggak kemarin terakhir kalau misalnya ikut yang kolosal selingnya dibuat untuk karnaval malah. Ya, tapi ada pertunjukan yang kolosal melibatkan sekitar 80 orang gitu. Wow. Karena ketika menghadirkan pasukan Muria itu tadi. Iya. Itu ditampilkan ketika apa Mas? Acara apa itu? Ada pertunjukannya, ada karnavalnya. Mungkin yang jadi kekuatan kami adalah kostumnya, karena tadi ini kegelisahan tentang alam, bagaimana kita mengeksplor bahan-bahan kostum itu juga dari alam. Jadi rompi-rompi perangnya itu dari anyaman Anceng Gondok. Pakai topeng semua, topengnya itu dari pincuk yang buat pecel itu. Anyaman bambu itu. Wah, segitu. Saya pakai topeng itu. Berarti bentuknya seperti kirap gitu, karnaval. Iya, kalau karnaval seperti itu. Jadi ada berbagai memang konsep, untuk yang karnaval, untuk yang pertunjukan. Iya. Pertunjukannya pun ada yang kolosal, ada yang kecil gitu. Wah, jadi saya jadi teringat ini karya-karyanya Eugenio Barba itu juga mereka kebanyakan bikin tentang kirap, tapi juga bikin tokoh-tokoh yang aneh-aneh. Tapi aku belum mendalami lebih dalam, tapi menarik juga itu. Dan itu maksudnya bukan dalam rangka misalnya HUT Kudus atau apa, itu memang produksinya samar. Produksi dari awal samar, tapi kemudian sering juga dipakai untuk HUT, karnaval segala macam. Wah, ini menarik ini. Maksudnya bagaimana sebuah karya teater bisa menggetarkan kundo-kundo di masing-masing daerah ya. Kundo Kudus ini untuk bahkan diadaptasi menjadi ini ya, menjadi kekayaan Kudus ya. Kalau Mbak Lita sendiri ya, kan sebelumnya juga TA-nya juga tentang riset juga Mbak. Gimana Mbak kalau proses Mbak Lita sendiri ketika mengkonversi data-data di riset itu menjadi pertunjukan itu kan
bisa jadi nggak semua itu bisa dianukan ya, diadaptasi menjadi pertunjukan, bisa jadi harus memilih. Kalau Mbak Lita sendiri gimana Mbak? Nah, sebelumnya tentang ruang kreatif dulu ya. Ruang kreatif itu sebenarnya bukan hanya ada divisi teater, tapi ada di sana ada pendidikan, ada multimedia, ada bahasa dan sastra, banyak gitu. Ada keorganisasian juga gitu. Nah, dia lebih kebudayaan gitu. Okay. Nah, di situ jadi teater ini hanya jembatan awal gitu, jembatan awal, kemudian menggait hal yang lain gitu, menggait hal yang lain. Jadi yang mau kami buat itu awalnya munculnya situs Batu Gumarang namanya, Gajah Gumarang itu yang lagi viral ya. Nah itu terus di sebuah kampung gitu. Gimana caranya, istilahnya ini kampung ini juga hidup, awalnya gitu aja kita pikirnya. Jadi kami bergerak, kawan-kawan itu bergerak, kawan-kawan multimedia, kawan-kawan teater, akhirnya bekerja sama untuk menghidupkan ruang itu yang ada di sana. Jadi pementasan itu mungkin akan dilakukan di sana, tapi bukan hanya teater. Misalnya kayak ada peristiwa budayanya, itu dihadirkan lagi yang sudah nggak ada gitu, kayak makan bersama gitu-gitu. Terus pertunjukan teater salah satunya, terus kawan-kawan bikin film tentang cerita itu gitu. Nah sistem risetnya itu ya nggak cuman kita sendiri, kadang ngobrol sama ahli-ahlinya ya, kayak arkeolog gitu, orang-orang yang paham sejarah. Pendekatannya ke sana, terus ke tempat juga ngelihat, terus tempat ini akan diapakan gitu. Nah kalau dari Mas Mupet tadi kan memang ada memberikan tawaran alternatif sejarah mungkin ya, dan ada pilihan-pilihan yang kemudian menciptakan artistik atau estetika tertentu. Nah kalau dari Mbak Lita sendiri, gimana sih Mbak memilih atau memilah data yang memang kira-kira ini bisa nih buat dijadikan pertunjukan? Kan ya seperti kataku tadi, nggak semua data itu bisa jadi, malah kalau ditampilkan bisa jadi akan panjang sekali. Atau itu kalau Mbak Lita gimana Mbak? Kalau kita dari sama sih kayak eksperimental dan menyesuaikan dengan lingkungan langsung ada di sana gitu. Kayak responsif aja. Misalnya di sana ada curugnya, kemudian ada batu-batu besar gitu, coba untuk bermain di situ. Kayak saya spesifik gitu ya, saya spesifik. Tapi ngambil dari cerita yang kita tahu tentang toponimi yang ada di sana. Menariknya itu sejarahnya itu ada toponimi dan rakyat tahu itu cerita itu gitu. Jadi nyambung-nyambungin. Nah, kira-kira kalau selama ini prosesnya dari riset sampai menjadi pertunjukan final itu berapa lama Mbak biasanya prosesnya? Kalau kita biasanya sih ya minimal 6 bulan lah ya. Minimal 6 bulan? Minimal itu. Kenapa itu? Maksudnya menentukan ya paling nggak minimal 6 bulan lah gitu. Karena ya nggak mungkin bisa cepat ya kalau kita ngangkat tentang sejarah atau tentang kultur orang lain yang saya juga bukan dari sana, kita harus tahu banyak gitu kan. Ya nggak mungkin secepat itu. Terus sumber daya manusianya juga gitu kan, kita karena ini baru perkenalan kitanya gimana kerja seni sih, kerja kesenian itu juga harus dikasih tahu dulu gimana prosesnya, bagaimana bareng-bareng gitu. Butuh waktu yang lama sih. Betul. Nah kalau dari Mas Mupet sendiri bisa berapa lama Mas? Biasanya berapa lama proses dari riset kemudian menjadi karya final itu? Hampir setahun. Hampir setahun ya? Hampir setahun. Dan ini tahun yang ketiga ini. Oh iya? Iya. Maksudnya itu masih terus berkembang, berkembang ataukah memang hanya mengulangi saja atau? Berkembang terus, jadi berbagai formasi, jadi berbagai subtitle sendiri. Dari awalnya dulu Bregodo Merudondo, kemudian jadi Rananggono ada versi-versi yang lain. Dulur Papat Gugat, ada Rananggono Kedubung Wulung dan lain-lain gitu. Jadi berbagai versi tapi akarnya tetap masih sama. Ya. Nah, ini juga yang menarik adalah dalam sistem keproduksian, apalagi pertunjukan yang berbasis riset ya. Kalau di keproduksian konvensional mungkin ya kita udah tahu lah ya, pasti ada sutradara, ada artistik, ada
produksi, manajemen dan sebagainya. Tapi kalau di riset sendiri otomatis pasti ada divisi riset. Itu sendiri kalau dari entah Mas Mupet atau Mbak Lita, apakah mengadakan itu sendiri atau malah justru dari aktor atau saudari diajak untuk riset sendiri gimana? Iya, kalau kita sama-sama tim, bareng-bareng, jadi biar ada perspektif yang lain gitu, akhirnya memperkaya nanti bentuk pertunjukannya gimana. Jadi memang pelaku yang sudah ada itu diajak untuk melakukan riset bersama gitu ya. Oh, jadi nggak ada divisi khusus riset terus nanti kamu yang bagian nyariin data terus nih biar kami yang enggak gitu ya. Langsung terjun gitu. Oke. Kalau Mas Mupet sendiri? Kalau kami menyebutnya begini, biar enggak ya. Jika cinta adalah kesaksian atas keberadaan, maka itulah yang kami lakukan. Jadi saksikan atas pengalaman-pengalaman yang terjadi. Memang Lereng Muria itu kan di sekitar kita. Jadi risetnya atas kesaksian kita bersama. Luar biasa. Bisa dipastikan ini nanti jadi quotes-nya di spoiler biasanya Mas. Kan selalu ada kalau di Instagram itu ada spoiler, terus apa potongan dialog itu biasanya ada. Nah, berarti memang sebenarnya bisa dibilang bahkan riset itu sebenarnya proses wajar seorang aktor ya. Karena pada dasarnya semua aktor pasti riset. Ketika dia akan memerankan sebuah karakter pasti otomatis dia akan melakukan riset. Tinggal mungkin zaman sekarang mungkin ya kita baru menggunakan istilah riset, padahal dari dulu kita sudah melakukannya sebagai aktor. Cuman memang bedanya mungkin masalah data kali ya. Kalau dulu memang datanya melulu memang sudah ada naskah yang jadi, sekarang kita data yang orang-orang tidak memikirkan, makanya aku tadi bertanya, memikirkan bahwa itu bakal menjadi sebuah karya teater, bisa menjadi bukan free jadi karya teater ya menarik juga itu. Nah, terus alasan kenapa memilih tema-tema tertentu itu mungkin bisa diceritakan. Kan taruhlah di Banten kan ya salah satu peradaban tertua lah ya di Jawa ya. Terus juga di Kudus juga jelas ada 2 Sunan di sana. Kenapa memilih tema-tema itu yang mau diriset? Padahal banyak tema yang bisa diambil. Ya, pertama mendekatkan diri dulu dengan tempat yang kita tinggal gitu. Terus itulah tahu sendiri kan itu ada pro dan kontra tentang sejarah tertua itu ya. Nah itu akhirnya ketika kita memang tidak dianggap ada, bagaimana kita menjadi ada sekarang dengan ya berbuat. Seandainya kita tidak dianggap ada, lalu kita sekarang harus ada. Oke. Ini juga spoiler kedua ini dia. Ya, kalau Mas Mupet gimana Mas? Ya sama, hampir sama, artinya dari keluhuran moyang segala macam. Jadi kita mengambilnya itu masa prasunan jauh. Ketika tadi menyebutkan ada 2 Sunan, tapi kita mengambilnya masa prasunan di situ. Banyak keluhuran budi yang harus kita jaga. Bagaimana menjaga alam. Itu yang kita bisa perbuat. Kalau Teater Samar sendiri memang posisinya di lerengnya ini Gunung Muria. Oh, oke. Kedepannya mungkin ya dari Mas Mupet atau Mbak Lita mungkin ada ini nggak, ada cita-cita dari sampai sekarang mungkin berhubungan dengan produksinya sekarang yang kira-kira pingin dicapai lah, kira-kira monggo ada yang bisa disampaikan. Cita-citanya ya lebih kepada apa yang dimiliki orang asli sana yang mereka betul-betul memiliki gitu. Itu aja sih, bukan akhirnya gagap dan tidak tahu tentang sejarah atau tentang kekayaan yang mereka miliki gitu aja. Betul. Wah, luar biasa sekali. Ini ya tidak banyak ya, maksudnya memang seringkali orang berteater itu memang hanya egois, kasarnya egois, hanya untuk ingin menciptakan karyanya untuk dirinya sendiri. Padahal kalau dari Mbak Lita memang tujuannya untuk mengingatkan lagi masyarakat Banten bahwa mereka punya loh kekayaan seperti itu. Dan itu memang hal yang memang perlu kita uri-uri lah ya, kita jaga. Kalau dari Mas Mupet, monggo. Kalau hari ini kita baru merancang namanya pasarmentas.id. Artinya apa itu Mas? Platform berbasis web 2.0. Itu artinya buat teman-teman kesenian segala macam, bahwa ruang tadi misalnya pertunjukan tidak hanya selesai untuk misalnya hari ini kita menyambut industri 4.0,
kedepannya adalah 5.0 itu. Nah, jadi di situ kita berusaha untuk bagaimana mewadahi seniman-seniman, kebudayaan-kebudayaan dalam dunia aircraft itu sendiri, gitu. Jadi tidak hanya selesai dalam pertunjukan, terus misalnya jualan merchandise dan lain-lain, tapi dari suatu visual gagasan itu menjadi ikon, menjadi sesuatu, misalnya dari cerita tentang teater, cerita tentang rakyat segala macam, kita kerjasama dengan pembatik menjadi suatu cerita dalam batik itu sendiri, yang menjadi bagian dari aircraft itu. Luar biasa. Semoga cita-citanya Mbak Lita ataupun Mas Mupet bisa dilancarkan ya. Insya Allah semua cita-cita yang baik itu biasanya diberikan jalan. Amin. Ini juga masuk ini. Iya, saya juga. Ya tinggal mengembalikan lagi kemuliaan cita-cita saya ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah memirsa dialog kali ini. Menarik sekali karena tadinya kamu mau ngomongin soal produksi ya, tapi ternyata memang ada banyak hal yang menarik, apalagi kita malah merembet ngomongin soal kekayaan tradisi di tempat masing-masing dan bagaimana itu bisa menjadi sebuah cita-cita yang luhur, istilahnya jas merah lah ya. Daripada jas kiding kan mending jas merah. Oke, matur nuwun Mas Mupet dan Mbak Lita, sukses terus buat karyanya. Amin. Semoga cita-citanya insya Allah tercapai. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam budaya.